Segera Anda ikuti Radio Talk Show Pas FM World Health Awareness bersama Prodia Healthcare Surabaya Diponegoro. Selamat mengikuti. Halo, selamat siang Mitra Bisnis. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Harus sehat gitu, apalagi dengan kondisi cuaca yang seperti saat ini. Kemudian juga kesibukan Anda yang tentunya cukup padat menjelang akhir bulan ya. Jadi terus dijaga kesehatannya. Pastikan juga untuk Anda terus bisa bersama dengan Pas FM. Apalagi siang hari ini kita akan berbincang-bincang bersama dengan Prodia Healthcare Surabaya ya. Jadi kita punya waktu cuma 30 menit ya. Jadi Anda yang mau bertanya dengan Pas FM di Radio Talk Show ini, silakan langsung bergabung saja melalui WhatsApp kami di 0812144043. Sekali lagi di 0812144043. Nah, Mitra Bisnis temanya tuh menarik banget loh. Kalau sekarang ini kan orang kadang itu merasa sehat gitu ya. Tapi ternyata sehat itu bukan berarti Anda tuh benar-benar sehat. Hati-hati. Apalagi kalau rutinitasnya padat, kemudian tidak dibangin dengan pola makan yang teratur, udah gitu kurang istirahat. Nah, ini akan ada banyak resiko penyakit yang datang tanpa disadari. Oke, dalam rangka World Health Awareness, Prodia Healthcare menghadirkan talk show inspiratif siang hari ini bertajuk Sehat Itu Belum Tentu Sehat. Siang ini kita akan kupas tuntas bersama dengan Dr. Susi Chandra, dokter penanggung jawab Prodia Healthcare Surabaya. Kemudian juga ada Mbak Stefani, customer care dari Prodia Diponegoro. Selamat siang, Dok. Selamat siang. Apa kabar, sehat? Dokter selalu sehat gitu ya? Harus sehat dong? Harus sehat. Harus sehat. Kemudian ada Mbak Stefani, selamat siang. Siang. Oke, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Banyak senyum berarti sehat ya, Dok. Bisa tersenyum lebar berarti sehat. Betul, salah satu indikator sehat gitu ya, bisa tersenyum. Hatinya harus happy ya, Dok. Benar. Oke. Baik. Nah, ini nih dalam rangka World Health Awareness, mungkin dokter bisa berbagi dengan kita ya, dengan mitra bisnis. Sebetulnya apa di tantangan kesehatan terbesar yang dihadapi oleh masyarakat urban saat ini nih? Iya, kalau kita melihat masyarakat urban itu kan memang aktivitasnya kadang kan banyak duduk gitu ya. Betul. Kemudian juga lebih banyak, sekarang itu lebih banyak HP-an gitu ya, terus di laptop. Jadi istilahnya aktivitas fisiknya itu semakin berkurang. Kemudian belum lagi stres mungkin di kerjaan. Jadi kalau untuk masyarakat urban itu memang peningkatan dari penyakit yang tidak menular gitu ya. Jadi penyakit tidak menular itu bukan karena infeksi, Virus, apakah itu gitu virus atau bakteri, tetapi yang meningkat itu penyakit yang tidak menular. Seperti apa? Contohnya obesitas, kemudian diabetes mellitus, kemudian hipertensi, juga penyakit jantung. Karena itu tadi, karena perubahan gaya hidup. Ya, jadi pola makannya jadi lebih tidak sehat, lebih tinggi lemak, tinggi gula, sedangkan aktivitasnya yang berkurang. Gitu. Oke, jadi memang ini tantangan terbesar gitu yang harus dirubah sebetulnya masyarakat kita saat ini gitu ya. Apalagi kalau kita bicara penyakit yang tadi yang tidak menular, itu kan penyakit yang berbahaya gitu ya. Benar. Seperti jantung ini mematikan, kemudian diabetes gitu, ibunya penyakit, biangnya penyakit gitu ya. Ibunya penyakit, kalau udah kena diabetes kemana-mana ya, Dok. Kemana-mana komplikasinya gitu ya. Ini ada hubungannya juga nih, Dok, sama tren yang sekarang ini. Kan orang sekarang lebih suka makanan yang manis-manis, kopi, ya nggak? Kopi susu, nah gitu ya. Udah kalau udah HP nongkrong di apa namanya di kafe biasanya gitu ya, kayak gitu-gitu itu pasti pesannya yang kayak gitu gak jauh-jauh. Iya, benar. Kemudian yang manis-manis kayak teh manis, degan. Mbak, halo. Ini kayaknya emang udah jadi bagian buat dari gaya hidup ya, gitu ya, urban gitu ya, iya, udah ngetren banget. Nah, ini sebenarnya seberapa besar pengaruhnya nih buat gaya hidup ini ya, kayak yang orang bilang itu dalam tanda petik kekinian gitu ya, Dok ya. Nah, ini gimana nih trennya untuk kesehatan dalam jangka panjang, maksudnya pengaruhnya? Jadi kalau kita terbiasa makan makanan yang manis gitu, camilan yang manis, kemudian atau kopi susu nih gitu ya. Kalau itu berlebihan, memang akan meningkatkan penyakit yang tadi, penyakit yang tidak menular tadi. Seperti apa? Obesitas. Akhirnya apa? Kalorinya berlebihan, badannya jadi gemuk, kemudian juga
bisa gulanya naik, ada diabetes mellitus, kemudian juga hipertensi dan penyakit jantung. Caranya gimana untuk mengurangi faktor resiko itu? Caranya kita makan boleh, asalkan mungkin porsinya sedikit. Betul. Kemudian katakanlah istilahnya mau cake nih, cake-nya enggak tiap hari makan cake terus ya, manis-manis terus gitu. Tapi mungkin boleh frekuensinya lebih, mungkin 1 atau 2 Diseling-seling kali, gitu kali ya, Dok, 1 atau ya? 2 kali seminggu boleh lah. Asal potongannya juga kecil, jangan nanti 1 kali seminggu tapi whole cake jadi segini gitu ya. Jangan gitu ya. Jadi mungkin slice jadi slice-nya mungkin boleh ditipisin gitu ya. Terus kemudian mungkin kalau sukanya kopi, bolehlah kopinya mungkin yang lebih yang americano gitu ya. Jadi kopi agak pahit gitu ya. hitam. Terus kemudian kalau mungkin kopi susu, gulanya sedikit, mungkin 1 sendok atau 2 sendok. Jadi mungkin lebih less sugar. Terus apalagi yang harus dilakukan juga gaya hidupnya harus sehat. Jadi biar kalori ini enggak numpuk, dengan apa? Dengan olahraga yang teratur. Gitu. Jadi untuk mengurangi resiko kita boleh makan, tetap boleh, asalkan frekuensinya mungkin lebih dijarangin dan jumlahnya jangan banyak-banyak. Gitu. Artinya tidak berlebihan ya, Dok? Iya, benar. Ini memang butuh disiplin ya, Dok ya. Jadi harus balik ke diri kita masing-masing gitu kalau mau sehat gitu ya. Baik, Dok. Nah, ini sekarang ini kan banyak orang yang ngerasa badannya tuh sehat ya, Dok ya. Aduh, sehat kok, aku nggak pernah sakit gitu. Paling juga cuma pusing-pusing aja misalnya kayak gitu ya, Dok ya. Sebenarnya ada nggak sih tanda-tanda dalam tanda kutip silent gitu ya, Dok ya, atau yang tersembunyi kalau tubuh kita ini sebenarnya lagi nggak baik-baik saja, lagi nggak baik-baik gitu. aja, indikatornya apa gitu. Betul, ya. apa ini, Dok? Jadi mungkin kalau kadang kan kita ngerasa aku oke kok, aku nggak panas gitu ya, nggak pilek, nggak demam gitu ya. Ternyata taunya dari mana sih kalau kita katakanlah Lagi nggak sehat lagi gitu? nggak sehat gitu. Bisa jadi kalau ada gejala kayak kelelahan kronis. Jadi kalau tidurnya sudah cukup sih, tapi kok rasanya kok capek gitu ya? banget gitu ya. Terus apa lagi? Kemungkinan berat badan. Jadi berat badan tiba-tiba turun drastis gitu ya. Itu bisa jadi sih ada yang tersembunyi di balik itu semua. Taunya bagaimana? Ya salah satunya dengan medical check up. Jadi seperti itu. Anda barangkali mitra bisnis sudah mulai merasa meskipun nggak batuk gitu, nggak pilek gitu ya, rasanya tidurnya juga cukup gitu, tapi badannya sudah mulai merasakan capek gitu. Sering ya kita tuh seperti itu tuh nggak disadari. Mungkin itu dipikir hal yang wajar gitu ya, capek gitu, lelah. Dan itu sebetulnya tubuh kita sudah memberikan sinyal bahwa ada sesuatu yang tidak baik-baik saja dalam tubuh kita gitu ya, Dok ya. Dan ini yang perlu diwaspadai. Tantangannya sebetulnya sekarang ini buat apalagi buat yang muda-muda mungkin medical check up agak-agak males gitu ya, Dok ya. Apalagi mungkin aduh nanti tahu semua nanti gitu. kalau sudah tua aja ya baru medical ya kan seperti itu. Udah tua tahu semua ya, Dok ya. Udah lambat itu, baik. Ya, nanti banyak hal yang mau kita tanyakan termasuk juga yang bergabung di WhatsApp Pas FM, Dok. Nanti kita akan bacakan pertanyaannya ya. Jadi kita mesti break dulu sebentar. Anda yang mau bertanya dengan kami silakan langsung bergabung di WhatsApp Pas FM 0812144043 ya. Kita break dulu, Dok. Tetap bersama kami kembali sesaat lagi. Masih Anda ikuti Radio Talk Show Pas FM World Health Awareness bersama Prodia Healthcare Surabaya Diponegoro. Ya, mitra bisnis kita akan lanjutkan lagi untuk Radio Talk Show kita siang ini masih bersama dengan Prodia Healthcare Diponegoro, dan Anda mitra bisnis bisa bergabung dengan Pas FM melalui WhatsApp kami di 0812144043 ya, 0812144043. Kita masih akan berbincang dengan Dr. Susi Chandra dan ada juga Mbak Fani Customer Care dari Prodia Diponegoro. Oke, Dok, kita akan lanjutkan lagi nih ya, karena tadi banyak hal yang sangat mungkin buat kita menjadi tidak sehat gitu ya, Dok ya. Apalagi dengan kondisi cuaca, kemudian juga gaya hidup gitu, apalagi yang kurang istirahat gitu, aktivitasnya padat tapi kurang istirahat, makannya juga nggak teratur gitu ya. Ini sangat-sangat mungkin buat kita tubuh kita menjadi tidak sehat. Tapi juga perlu diwaspadai hal-hal kecil yang memberikan sinyal bahwa tubuh kita sedang tidak baik-baik saja, itu juga perlu diwaspadai ya, Dok ya. Benar. Karena kalau tidak itu bisa menjadi malapetaka.
bisa jadi ada sesuatu yang besar gitu ya yang terjadi dalam tubuh kita yang kalau tidak dilakukan secara dini, pemeriksaan secara dini ya. Baik, Dok, ini seiring dengan banyak hal yang faktor-faktor yang menyebabkan kita menjadi tidak sehat gitu. Ini sekarang ini kita juga sering dengar juga istilah apa nih? HbA1c gitu ya. Iya, HbA1c. Ini yang ngetrend kalau yang banyak kita dengar kalau di laboratorium ya, Dok ya. Nah, ini sebetulnya apa ini, Dok? Boleh dijelaskan enggak nih, Dok? Kita nih nggak tahu HbA1c itu apa gitu ya. HbA1c gitu. Mungkin kalau ini dengan bahasa yang simpel kali ya, Dok. Oke. Kalau H2C kan harap-harap cemas. Iya, oke. Mungkin bagi teman-teman di sini kalau yang sering kita dengar kan tentang glukosa darah puasa gitu ya, gula puasa gitu. Kalau untuk gula puasa itu kan memang kita puasa dulu nih sekitar 8-12 jam. Jadi untuk menilai gula saat itu gitu ya. Nah, sedangkan HbA1c itu memang gula rata-rata selama 2-3 bulan terakhir gitu ya. Jadi memang itu untuk pemantauan. Sekarang bisa jadi untuk diagnosa untuk kencing manis atau untuk pemantauan setelah terkena kencing manis kadarnya berapa HbA1c-nya gitu. Jadi HbA1c ini merupakan gula rata-rata selama 2-3 bulan terakhir. Gitu. 2-3 bulan terakhir. Tapi itu untuk pengecekannya tetap harus puasa nggak, Dok? Nggak perlu puasa kalau untuk HbA1c karena dia kan gula rata-rata gula darah biasa, gula darah puasa gitu. Baik. Jadi mungkin teman-teman yang mau ngecek nggak perlu puasa dulu untuk HbA1c, langsung aja datang. Oke, ya. Jadi ini baru tahu nih ya, ternyata bedanya ini HbA1c ini sama aja untuk pemeriksaan gula gitu ya. Iya. Tapi 2-3 bulan terakhir. Iya. Jadi ini perbedaannya dengan gula puasa. Cek gula darah biasa itu nggak harus puasa gitu ya? Iya, kalau untuk HbA1c nggak perlu puasa. Nggak perlu puasa. Oke, baik. Nah, Dok, ini ada pertanyaan juga, kita akan coba bergabung di WhatsApp Pas FM ya. Pak Priani menanyakan kalau deteksi dini diabetes selain gula darah nih, apalagi nih yang harus diperhatikan, Dok? Kalau untuk deteksi kencing manis selain gula, biasanya kita itu kan pemantauannya untuk komplikasinya ke arah mana gitu ya. Jadi kalau selain biasanya kalau untuk gula diabetes biasanya gula puasa, kemudian juga 2 jam setelah makan boleh gitu ya dilakukan, kemudian HbA1c yang kontrolnya 2 atau 3 bulan sekali gitu. Terus kemudian bisa ditambahi fungsi ginjalnya. Jadi komplikasinya sudah ke arah ginjal atau belum gitu. Kemudian apalagi bisa dicek yang namanya rasio albumin kreatinin urin. Jadi untuk lihat ada kebocoran di ginjal atau enggak gitu. Terus apalagi yang perlu ditambahkan biasanya pengecekan kolesterol. Jadi lemak lengkap, apakah itu kolesterol total, kemudian LDL, HDL, trigliserida, juga bisa ditambahi pemeriksaan asam urat. Kemudian kalau mau nambah juga bisa ditambahi untuk fungsi hatinya, SGT-SGPT-nya dicekkan. Biasanya itu sih ya. Lengkap ya, Dok ya? Iya. Karena memang kalau diabetes itu larinya kan komplikasinya kemana-mana. Okay. Jadi kita mantau komplikasinya sudah ke arah sini atau belum gitu. Oke. Nah, Dok, ini ada pertanyaan lagi nih dari Ibu Puja menanyakan idealnya usia di atas 40 tahun medical check up apa saja dibutuhkan, terutama kalau indikasi berat badannya naik. Iya. Jadi kalau usia 40 tahun ke atas biasanya memang dianjurkannya medical check up-nya setahun sekali gitu ya. Lah kalau yang katakanlah belum pernah cek sama sekali nih, yang dicek kan apa aja? Biasanya ada pemeriksaan darah lengkap. Jadi kalau darah lengkap di situ dilihat HB-nya berapa, ada anemia atau enggak gitu. Terus kemudian trombositnya, sel darah putih. Kemudian juga dicekkan urin lengkapnya. Jadi kalau urin lengkap itu untuk lihat ada infeksi enggak di saluran kencing. Kemudian di situ kan juga ada albumin. Jadi untuk lihat ada protein atau kebocoran ginjal atau enggak. Kemudian juga yang perlu dicekkan biasanya tadi kolesterol gitu ya. Jadi kolesterol totalnya, kemudian LDL, HDL, trigliserida, kemudian cekkan gula
mungkin bolehlah glukosa puasanya gitu. Kemudian asam urat ini juga yang nggak kalah penting kaitannya dengan sindroma metabolik juga. Terus kemudian fungsi hati, SGT-SGPT, kemudian fungsi ginjal. Terus juga yang tidak kalah penting kalau sudah usia 40 boleh ditambahi pemeriksaan EKG untuk pemeriksaan jantung. Oke. Gitu. Ini yang kalau sudah di atas 40 tahun ya dok ya? Iya. Oke baik. Tapi sebetulnya untuk idealnya nih dok ya, mulai usia berapa kita bisa melakukan medical check up dok? Iya. Kalau sekarang beda sama dulu ya teman-teman. Kalau dulu sih biasanya usia 40 nih baru medical check up. Cuman karena kalau sekarang itu kan ada perubahan gaya hidup gitu ya. Jadi mungkin dari pola makan yang tidak sehat, kurang gerak tadi. Jadi untuk medical check up itu bisa dimulai sejak usia 20 tahun. Oke, gitu. 20 tahun ya? Iya, bisa Kalau di dimulai. bawah itu? Kalau di bawah itu bolehlah, mungkin kalau ada faktor resiko nih. Jadi kalau ada faktor resiko katakanlah yang bersangkutan nih anaknya gemuk, kemudian orang tua ada diabetes, lah itu boleh lebih dini diperiksakan. Tetapi kalau katakanlah mungkin dari riwayat keluarga enggak ada apa-apa gitu, bolehlah mulai usia 20 gitu dicekkan. Mungkin biasanya kaitannya dengan gaya hidup ya, jadi kolesterolnya, gulanya itu yang boleh dicekkan. Oke, baik dok. Ini kita beralih ke pertanyaan yang lain ya dok ya. Soal vitamin D nih dok. Sekarang kan juga lagi ngetrend. Kalau kita ke apotek gitu ya, biasanya kita mau beli kita kena flu atau apa, pasti akan ditawarin vitamin D-nya sekalian gitu, pasti gitu, yang 1000 gitu misalnya. Nah, artinya memang sebegitu pentingnya kah itu buat kita gitu, apalagi kita mungkin yang sering aktivitas di luar gitu, kena sinar matahari gitu, mikirnya mungkin wah kita sering kena sinar matahari gitu, pasti cukup gitu ya, vitamin D-nya. Gitu, vitamin D-nya. Nah, ini benar nggak sih dok kalau kita itu berjemur gitu ya? Ini sudah cukup untuk vitamin D dalam tubuh kita gitu. Iya, jadi sebenarnya kalau sumber paling banyak dan gratis itu ya dari vitamin D itu ya dari sinar matahari. Tetapi bisa jadi apakah berjemur itu pasti vitamin D-nya optimal, itu juga belum tentu. Karena apa? Karena ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Katakanlah kalau kita sering di luar tapi pakai jaket. Nah, kemudian celananya panjang pakai topi. Lah itu yang terpapar sinar matahari itu kan harus yang kulit langsung. Lah itu kalau kita pakai jaket kerkepan gitu ya. Lah itu yang kena yang bagian mana kan pastinya bagian kecil aja gitu ya. Terus kemudian apalagi kalau cuacanya lagi mendung itu juga pastinya kalau tertutup awan ya jadi nggak kan optimal, nggak optimal Oke. gitu ya. Terus kemudian warna kulit juga gitu. Berpengaruh juga dok? Berpengaruh. Jadi kalau warna kulit yang lebih gelap itu butuh durasi yang lebih lama. Seperti itu. Jadi memang karena banyak faktor yang mempengaruhi. Jadi belum tentu ketika kita berjemur itu kan juga pastinya kita berjemurnya juga harus lamanya berapa lama, kemudian intensitas sinar mataharinya seperti apa, itu juga waktunya juga berpengaruh dok? Waktu juga berpengaruh. Jam berapa gitu kalau yang paling untuk sebenarnya kalau untuk vitamin D itu kan kaitannya dengan UVB gitu ya. UVB memang kalau siang itu kan langsung gitu ya. Cuman terkadang kan kita nggak mau kalau ya kena sinar matahari langsung sih, cuma nanti kulitnya kebakar gitu ya. Jadi kalau mungkin sekitar jam 9 sampai jam 10 bolehlah. Jadi kan istilahnya sinar matahari tidak terlalu terik. Nanti selama 10 sampai 15 menit boleh 2 sampai 3 kali seminggu gitu. Cuman kalau pas berjemur dipastikan jadi pakai mungkin lengannya pendek, celananya pendek. Jadi jangan kerkepan nanti percuma gitu ya. Nah, tetapi kalau teman-teman di sini maunya saya siang aja nih, vitamin UVB-nya kan banyak. Kalau katakanlah memilih siang hari katakan jam 12 siang gitu. Jangan lama-lama gitu ya, 5 menit, 10 menit. Kalau kulitnya sudah kerasa panas jangan diteruskan, terbakar gitu ya. Jadi iritasi malah nanti. Iya, jadi kalau sudah kerasa sudah cukup gitu. Lah kalau untuk memastikan vitamin D-nya kita itu cukup atau enggak, itu enggak boleh istilahnya penerawangan ya. Saya berjemur cukup. Jadi memang mesti dicekkan labnya benar cukup atau enggak gitu. Tapi kelebihan juga
nggak bagus ya dok ya? Kalau untuk kelebihan, kalau itu dari matahari sebenarnya tidak masalah. Tapi Jadi kalau misalnya vitaminnya dari kita suplemen, kelebihan, nah itu gimana dok? itu yang suplemen itu kan takutnya toksisitas. Tapi kalau untuk toksisitas, saya rasa sih jarang banget ya, kecuali kalau memang konsumsinya dosis tinggi. Jadi kalau menurut dari dokter spesialis gizi itu memang sekitar, kalau kita sih sebenarnya 1.000 aja sebenarnya kalau orang dewasa ya. 1.000 untuk tulang cukup, tetapi kalau kita mau manfaat yang lebih itu biasanya 2.000. Boleh. 1.000 plus mungkin juga dengan asupan makanan gitu ya. Ya, asupan makanan buah-buahan untuk vitamin D biasanya lebih ke kayak kuning telur, ikan gitu ya, ikan salmon. Cuman memang kalau dari makanan memang vitamin D ini enggak terlalu banyak. Masa kita kan nggak mungkin ya tiap hari makan salmon kan enggak ya kalau di sini. Jadi biasanya memang dari suplemen. Baik dok. Nanti kita akan lanjutkan lagi untuk perbincangannya. Kita break dulu sebentar Mbak Fani, habis ini juga kita akan berbincang dengan Anda ya. Oke mitra bisnis, jangan lupa Anda yang mau bergabung dengan Pas FM silakan join di WhatsApp kami 0812 144 043. Masih ada satu sesi setelah ini ya. Tetap bersama kami kembali sesaat lagi. Masih Anda ikuti Radio Talk Show Pas FM World Health Awareness bersama Prodia Healthcare Surabaya Diponegoro. Oke, mitra bisnis, kita lanjutkan lagi untuk sesi terakhir ini bersama dengan Prodia Healthcare Surabaya ya. Jadi untuk hari ini masih ada Dr. Susi, kemudian juga ada Mbak Fani juga. Anda yang mau bergabung juga ini masih ada kesempatan, tapi sedikit lagi karena sebetulnya masih ada pertanyaan di WhatsApp juga yang nanti akan kita coba jawab ya. Tapi mudah-mudahan ini waktunya cukup. Jadi dok, ini tadi masalah vitamin D, kemudian juga HbA1c gitu ya. Nah ini kalau misalnya semuanya dicek normal gitu ya dok, normal gitu, apakah ini artinya kita boleh udah deh gak ada apa-apa gitu, kita lepas kendali gitu, atau ini waktu yang tepat untuk kita ada masuk ke fase maintenance dok? Iya, jadi kalau teman-teman di sini setelah mengecek nih HbA1c-nya normal, vitamin D-nya normal, lah itu bukan berarti terus ya udah saya normal, akhirnya asal-asalan nggak boleh gitu ya. Jadi tetap maintenance. Jadi apa? Dengan gaya hidup yang sehat, jadi biar HbA1c-nya kadar gulanya juga normal, jadi dengan pola makan yang sehat, kemudian olahraga yang teratur. Kalau untuk vitamin D itu tadi mungkin bisa berjemur, atau kalau itu masih kurang bisa minum suplemen. Artinya memang vitamin D ini begitu pentingnya buat imunitas dan kesehatan. Jadi kalau vitamin D itu memang boomingnya pada saat COVID ya, kaitannya dengan infeksi gitu. Jadi vitamin D ini sebenarnya punya manfaat yang sangat penting bagi tubuh kita, karena hampir di setiap sel tubuh kita itu punya reseptor vitamin D. Jadi istilahnya from bone to brain gitu ya. Jadi selain untuk biasanya kan untuk kesehatan tulang nih, nyerap kalsium gitu. Jadi vitamin D itu selain untuk tulang, itu juga bisa untuk otot, kemudian untuk imunitas ya, meningkatkan imunitas gitu ya terhadap penyakit infeksi, apakah itu virus atau bakteri. Kemudian juga bisa untuk kesehatan jantung, untuk diabetes mellitus, kemudian untuk juga untuk brain, jadi biar nggak gampang demensia, kemudian depresi. Jadi memang manfaatnya banyak banget. Terus kemudian juga bisa untuk pencegahan kanker tertentu seperti prostat, kemudian breast cancer, atau mungkin kanker ovarium gitu. Oke, baik. Ini coba kita ke pertanyaan di WhatsApp dari Pak Budi di Prodia. Apakah sudah ada fasilitas pemeriksaan berdasarkan genetik? Kalau ada nih berapa biayanya? Iya, ini kalau untuk biaya mungkin Mbak Fani bisa menjawab gitu ya. Waktunya pas gitu ya. Silakan Mbak Fani. Sekaligus pasti ada yang mau disampaikan juga kan? Iya. Udah ditunggu-tunggu ini Mbak. Iya, jadi untuk menjawab pertanyaan dari Pak Budi begitu ya, sebenarnya kalau untuk pemeriksaan genomik memang Prodia mengembangkannya ke arah seperti itu Mbak, dan kebetulan gitu ya di bulan Mei ini nanti dalam rangka hari ulang tahun Prodia, jadi mungkin juga pastinya ini program yang ditunggu-tunggu oleh sahabat Prodia. Kita ada keringanan biaya sebesar 30% gitu ya pada tanggal 1 sampai 9 Mei dengan melakukan transaksi
melalui aplikasi UB Prodia. Oke. Nah, khusus untuk pemeriksaan genomik ini Mbak, kita juga bisa ada program yaitu buy one get one gitu ya. Jadi nanti untuk lebih lengkapnya mungkin Pak Budi bisa langsung cek gitu ya di aplikasi UB Prodia. Kalau misal belum punya nih sahabat Prodia ataupun para pendengar Pas FM gitu ya, bisa mendownload langsung di aplikasi App Store ataupun Play Store-nya untuk lebih lanjutnya. Gitu. Oke, baik. Artinya nih mau dekat-dekat ulang tahunnya Prodia bakal banyak ini ya, penawaran menarik gitu ya. Betul sekali. Jadi tadi kan sudah ngobrol banyak begitu ya tentang habit sekarang pada suka ngopi gitu ya, suka yang manis-manis. Nah, tentunya jangan lupa untuk dicekkan begitu ya Dok ya. Nah, pas banget momen Mei ini sehingga kalau misal nih para pendengar mau kayaknya waktunya check up nih atau apa, bisa dimanfaatkan banget program di bulan Mei ini karena banyak penawaran spesial dan bisa langsung dicek aja di aplikasi UB Prodia karena sudah lengkap dari harga, kemudian manfaat pemeriksaan, bahkan kalau misal mau konsultasi juga bisa melalui apps tersebut. Oke, baik. Wow, ini menarik sekali ya. Harus apalagi buat yang generasi muda ini ya, yang mungkin belum terlalu aware gitu dengan medical check up ini, bisa dicoba tahu lebih dini itu kan lebih bagus ya Dok ya. Pencegahan lebih baik daripada mengobati. Nah, ini nih sudah sampai di akhir perbincangan. Sebelum ke pesan terakhir ini, tapi ini sebetulnya ada yang tanya juga, gimana cara memperbaiki mindset hidup sehat ya supaya agar tidak cheating lagi gitu. Ini kayaknya Bu Siska ini pernah cek kesehatan gitu, berdiri di atas alat nyelip timbangan gitu, semuanya over katanya. Mulai berat badan sampai lemak darah gitu. Nah, ini gimana nih sekaligus juga buat audiens gitu agar tidak takut lagi buat medical check up ya. Ya kan Dok? Iya, oke. Jadi kalau medical check up, kadang yang kebanyakan orang sih saya nggak mau medical check up karena apa, takut nanti kalau jelek nih semuanya naik. Padahal justru kita itu harus medical check up yang pertama mindsetnya dulu. Jadi mau medical check up itu dalam mindset kita harus menanamkan bahwa medical check up itu bukan hanya untuk diagnosa penyakit, tetapi lebih ke preventif, pencegahan. Lah itu yang penting. Jadi pencegahan dan deteksi dini. Katakanlah nih pada saat medical check up kolesterol saya kok naik, lah itu kita sudah lebih aware gitu ya. Terus kemudian gulanya kok naik dikit, jadi katakanlah nih mulai kurang-kurang gitu. Medical check up tidak langsung hari ini langsung sebelumnya normal tiba-tiba langsung naik tinggi ya, enggak, pasti ada fasenya gitu ya. Jadi kita sudah mengurangi dengan apa? Gaya hidup yang sehat. Gaya hidup yang sehat, pola makannya teratur, makan yang bergizi, istirahatnya yang cukup, kemudian olahraga yang rutin. Kemudian dari hasil medical check up ini, kalau nanti hasilnya baik, pastinya kita juga tenang ya. Oh, hasilku oke. Jadi aku akan teruskan gaya hidupku yang sehat gitu. Tetapi kalau katakanlah ada hasil medical check up yang agak naik dikit, lah ini yang harus dievaluasi kembali, dimonitoring. Jadi sebenarnya teman-teman di sini nggak perlu takut untuk medical check up, tetapi menanamkan mindset bahwa medical check up itu untuk deteksi dini dan pencegahan tadi. Betul. Gitu. Iya. Luar biasa nih ngobrol seru sama dokter. Rasanya nggak cukup kalau 30 menit gitu ya. Jadi mesti agak panjang, apalagi kalau kita ngobrol soal bicara hidup sehat gitu ya. Nah, ini hidup sehat ini penting banget untuk saat-saat seperti ini. Jadi dokter mungkin lain waktu bisa lebih panjang lagi ngobrolnya ya. Iya, Oke. Jadi yang mau bertanya yang belum terjawab juga waktunya agak panjang gitu. Saya kejam juga. Oke. Terima kasih banyak Dr. Terima Susi. kasih. Sudah hadir di Bapak Bapak, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Oke, sukses dan sehat selalu ya. Iya, makasih. Oke. Baik, mitra bisnis, demikian untuk perbincangan kita siang hari ini bersama dengan Prodia Healthcare Surabaya Diponegoro, dan Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp kami, terima kasih sudah berpartisipasi di Radio Talk Show ini. Semoga semuanya sehat gitu ya, dan jangan lupa nggak usah takut untuk medical check up gitu, karena tahu lebih dini itu lebih baik untuk pencegahan. Oke, terima kasih kebersamaannya. Velanda, selamat siang dan selamat berbisnis. Baru saja Anda ikuti Radio Talk Show Pas FM World Health Awareness bersama Prodia Healthcare Surabaya Diponegoro. Terima kasih atas kebersamaan dan partisipasi Anda. Sampai jumpa dalam Radio Talk Show Pas FM berikutnya.